Al-Maidah ayat 101 dan selanjutnya sampai ayat 103. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang kita baca ini yang pertama mengenai ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya sesuatu kalau dijelaskan maka justru itu akan membuat kalian itu tidak nyaman. Menanyakan sesuatu yang jika diterangkan itu akan menyusahkan kalian sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas, suatu saat datang seorang laki-laki. Dia mengatakan, ya Nabi Allah, man abi. Wahai nabinya Allah, wahai Rasulullah, siapakah bapakmu? Qala abuka fulan. Bapakmu adalah fulan, disebutkan namanya oleh Rasulullah. Nah, suatu saat lagi dari sahabat Anas diceritakan, Rasulullah menyampaikan, demi Allah, janganlah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu yang apabila saya menceritakan itu kepadamu selama saya di tempat ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Tiba-tiba ada yang datang kepada Nabi, seorang laki-laki. Faqala aina madkhali ya Rasulullah. Ya Rasul, tempat saya nanti di akhirat itu di mana? Pertanyaan konyol, Bapak Ibu. Dijawab oleh Rasulullah, an-nar, tempatmu di neraka. Kaget orangnya kaget. Faqama Abdullah bin Hudzafah faqala man abi ya Rasulullah, faqala abuka Hudzafah, dan seterusnya. Jadi intinya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah itu pertanyaan yang mestinya mengandung pertanyaan ilmu, bukan pertanyaan-pertanyaan konyol, pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan, pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan. Nah, mari kita lihat pertanyaan Bapak Ibu. Di Quran itu orang bertanya ada dua model. Pertama adalah bertanya tujuannya mencari ilmu, sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Allah sampaikan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Nah, ini pertanyaan baik, bisa jadi wajib. Ketika ulama madhab Syafi'i memaknai ayat ini, menyebutkan bahwa bagi orang awam yang kemampuannya, kompetensinya tidak sampai kepada level mujtahid mutlak, maka dia wajib bermadhab dengan madhab yang ada. Kalau dia mempunyai kemampuan menjadi mujtahid mutlak, maka dia tidak perlu bertanya pada siapapun. Cukup istimbatul hukmi minal Quran wal hadis. Cukup langsung ngambil hukum dari Quran dan hadis. Jadi bertanya pada ahli ilmu di konteks ayat tadi, menurut pemahaman ulama Syafi'iyah adalah bertanyalah pada ahli ilmu. Artinya Anda harus bermadhab. Artinya Anda bertanya kepada ahli ilmu. Nah,
di situ disebutkan bahwa bagi yang tidak paham, bagi yang tidak mengerti, bagi yang levelnya masih di bawah, maka wajib bagi dia untuk bermadhab. Ini memaknai ayat fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah pada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Nah, ini menjadi wajib. Konteksnya mencari tahu, mencari pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, ada sebagian ulama menyampaikan bahwa as-su'al atau al-as'ilah nisful ilm. Anda bertanya tentang ilmu itu setengah dari ilmu itu sendiri. Ya, jadi Anda bertanya tentang ilmu itu adalah setengah dari ilmu itu sendiri. Karena dengan bertanya kita bisa paham. Dengan bertanya kita bisa mengerti. Dengan bertanya kita bisa menjadi jelas. Daripada kita ngento-ento dhewe, mencari-cari tahu sendiri, kita tanya aja. Bagi yang bisa tanya langsung kepada ulama lewat kitab-kitabnya, baca itu kitab. Sama dengan bertanya kepada ahli ilmu tentang apa-apa yang menjadi penjelasan oleh mereka. Jadi pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan berpahala, pertanyaan yang isinya baik, pertanyaan yang bisa jadi wajib bagi orang-orang yang tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau memang engkau tidak mengetahui satu hal, maka bertanyalah pada ahlinya, pada ahli ilmu. Yang kedua adalah pertanyaan yang mestinya tidak perlu ditanyakan, tapi tidak sampai ke menyengsarakan. Contoh Bapak Ibu, suatu saat Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj, wahai sekalian manusia, diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah haji. Nah, berarti cetha dawuh Nabi, wajib haji. Faqama rajulun faqal, seorang laki-laki berdiri kemudian dia berkata, fi kulli amin ya Rasulullah, apakah ini tiap tahun ya Rasulullah kewajiban haji? Fa'a'adu anhu, maka Rasulullah berpaling dari orang tersebut. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tandanya Nabi itu berpaling, mengu, tidak mau menjawab, atau mukanya berubah wajahnya. Jadi Rasulullah tidak mau menjawab. Nah, dalam konteks hadis ini fa'a'adu anhu, summa ada faqala, kemudian orang tadi kembali. Ya, kalau mengu sana, cepai kanjeng Nabi terus tanya lagi. Fi kulli amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Ya. Terus kemudian Rasulullah bertanya, man al-qail, siapa yang bertanya? Para sahabat menjawab, fulan, seseorang ya Rasul, namanya ini. Qala, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, lau qultu na'am lawajabat walau wujibat ma ataqtumuha walau lam tutiquha lakafaltum fa anzalallah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu, ayat ini dan seterusnya. Rasulullah kemudian menjawab, demi Allah, seandainya saya menjawab na'am, iya, maka itu pasti akan diwajibkan haji tiap tahun bagi kalian. Dan seandainya kalian kemudian tidak mampu melaksanakan, maka kalian akan mengingkari kewajiban haji ini. Maka kemudian turun ayat ini, surat Al-Maidah ayat 101. Nah, ini pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Model pertanyaannya adalah pertanyaan yang
apabila dijawab dengan iya, apabila dijawab dengan kalimat tertentu, itu akan menyusahkan. Sehingga Nabi lemos, Nabi tidak mau menjawab pertanyaan model seperti itu. Itu yang kedua. Lah yang ketiga itu pertanyaan ngeyel. Nek niki ndak ngeyel, Pak. Dia itu memang betul-betul bertanya, cuma ndak tahu maksudnya apa, kita ndak tahu, bukan ngeyel. Wong begitu dijawab dia meneng kok. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan ngeyel. Apa contohnya? Adalah contoh Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi sebagai solusi atas masalah pembunuhan seseorang. Mereka tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mbok yo ditulungi. Iki sekampung kuwi rame geger. Sebab ada pembunuhan terencana dilakukan secara baik, secara profesional, sehingga pembunuhnya tidak teridentifikasi. Geger. Oleh karena itu wahai Nabiullah Musa, tolong mintakan kepada Allah bagaimana solusi atas masalah kami. Ini Bani Israel. Bani Israel minta kepada Nabi Musa. Maka kemudian Nabi Musa cerita, saya sudah konsultasi sama Allah. Terus bagaimana solusi yang diberikan oleh Allah? Dawuhnya Allah, kata Nabi Musa, kalian diperintahkan untuk antadbahu baqarah. Kalian harus menyembelih seekor sapi. Apa jawaban Bani Israel? Atattakhiduna huzwa. Wahai Nabi Musa, saya tanya, kami tanya beneran pada panjenengan, kok jawabannya ngono? Apakah panjenengan itu mengolok-olok kami? Apakah panjenengan itu menyepelekan kami? Takon-takon tenan kok malah kok nyembelih sapi. Lah logis belas. Ya, tidak memenuhi unsur logika sama sekali, belas. Lah Nabi Musa jawab, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah kalau saya termasuk orang yang seperti panjenengan sebutkan. Ini serius. Nah, sifat ngeyel itu muncul Bapak Ibu macam-macam alasannya. Ya pertama karena dia menganggap itu tidak sesuai dengan alur pikir dia. Ngeyel Bapak Ibu. Lah wong ngeyel itu biasane Bapak Ibu, biasane lho nggih. Niki dia punya pikiran, jalan pikir, mindset, ketemu orang lain, lalu orang lain ini mindsetnya tidak sama. Dia memaksakan mindsetnya kepada orang lain. Ngeyel itu orang. Ngeyel. Jadi mindset itu tidak sama. Nah dalam urusan agama yang begitu itu sudah dicontohkan oleh Bani Israel. Makanya saya jadi ingat cerita, ini kisah nyata Bapak Ibu, kalau tidak salah terjadi tahun 2008. Ada seorang yang punya jabatan, bergelar akademik tinggi, doktor dia, punya jabatan, bergelar akademik tinggi. Suatu saat dikandani, wong dia meh haji. Nah meh haji itu dikandani, Pak, jenengan iku ya wong pinter, tapi untuk urusan ini kayaknya Anda itu tidak paham. Mbok yo panjenengan kuwi melu manasik utawa ngundang kiai kon ngajari jenengan. Jawabane ngeten. Alah barang sepele, lah wong tua-tua wae iso, mosok aku ora iso. Nah, itu kan logika dia kan begitu, Pak. Logika dia kalau saya mampu belajar sesuatu yang rumit, mestinya sesuatu yang sederhana yang dipelajari oleh banyak orang itu kan bisa saya tangkap. Itu logika dia. Ya ngono kuwi logis, Pak. Logis. Saya belajar sesuatu yang rumit, orang lain pada tidak bisa, masa orang lain umumnya iso, aku tidak iso. Itu kan ilmu gampang. Nah, akhirnya dia tidak mau belajar. Kemudian dia kebetulan hajinya itu nafal awal. Nafal awal kan kok nafal,
gelombang awal itu, gelombang pertama kan ke Madinah dulu. Sesudah ke Madinah, dia kemudian ke Makkah di Bir Ali. Ya ikut-ikutan temennya kan, labbaik Allahumma umratan melu. Maca bukune niku lho, kan ada bukunya, lah buku sakme ini ya, tak pelajari sedelo mek melakukan yo iso. Kemudian sampai di Mekah, dia kan biasa sampai di Mekah kan pasti istirahat dulu untuk tawaf kudum atau tawaf umroh ya, tergantung hajinya mau ifrad atau mau tamattu. Dalam masa tunggu itu kan panas, dhek adus copot baju ihram nganggo kathok cekak, terus kemudian dia adus pakai sabun wangi sampurna. Dhek tok sing adus, liyane ndak ada yang adus. Mikire dhek wong liya jorok, mosok adus. Mikire dhek. Lalu ditegur sama seseorang, dia inilah di situ. Loh Pak, kok panjenengan sudah mandi? Ini kan tidak boleh. Loh kenapa tidak boleh? Jawabannya ngoten. Itu aturan Pak. Loh siapa yang bikin aturan? Loh jenengan ki meh kaji anut aturan kaji toh, anut aturan syariat. Lah kan saya sudah sampai ke Mekah, berarti kan sudah selesai. Anda itu dokter tapi kok goblok. Anda sampai di Mekah itu belum melakukan apa-apa. Umroh ya durung, liyane ya durung. Betul-betul tidak tahu, dan itu kisah nyata Bapak Ibu. Itu kisah nyata. Akhirnya wonge agak malu karena orang lain juga ketika dia baca juga akhirnya ketemu. Dia malu lalu menyampaikan. Lah ngeten iki umpamane kula nekat piye? Ngono jawabane saya ngeyel niki Bapak Ibu. Umpamane kula mboten bayar dam terus anu pripun? Ayo sing nanggapi ya aja jengkel. Ya kalbu, wong ora kaji apa-apa kok. Nah, Bapak Ibu, orang itu bisa ngeyel karena punya mindset yang berbeda dan biasanya karena ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, kebodohan dalam satu hal itu bisa terjadi meskipun dia punya kecerdasan di bidang lain. Maka dalam ilmu usul fikih di kitab Al-Waraqat itu disebut ada istilah jahil dan ilm. Jahil kuwi bodoh, ilm itu tahu. Jadi jahil kuwi bodoh, ilmu itu tahu. Nah, jahil itu ada dua. Satu jahlun basir, yang kedua jahlul murakkab. Jahlun basit itu ketika seseorang tidak tahu. Umpama saya ditanya, bagaimana cara kerja bom atom? Saya jawab tidak tahu. Itu namanya jahlul bas. Ya biasa, orang bisa tidak tahu. Orang itu tidak semuanya tahu. Itu dimaklumi Bapak Ibu. Hal-hal yang rumit kita tidak tahu, itu jahlul basit tidak apa-apa. Tidak mengurangi kehormatan dan kemuliaan. Itu jahlul basit. Lah ono maneh jahil murakkab. Jahil murakkab itu mendeskripsikan sesuatu berbeda dengan kenyataan. Umpamanya saya mengatakan air mineral ini warnanya hijau dan saya meyakininya, maka saya namanya bodoh bertingkat. Nanti jenenge jahil murakkab. Mendeskripsikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Lah wong ngene iki biasane ngeyel, biasane. Nggih. Jadi dia punya penggambaran sesuatu tapi sebenarnya dia keliru, tapi dia meyakininya. Oh ini tipikal wong ngeyel. Lah wong ngene iki nek takon biasane ngeyel. Nah, Bani Israil ngono kuwi ceritane Bapak Ibu. Jadi salah deskripsi, salah tasawur, salah menggambarkan. Makanya dalam bahasa ulama fikih itu ada istilah kemampuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara baik
itu memberikan satu potensi kebenaran dalam memutuskan sesuatu. Nah, makanya dalam usul fikih itu ada istilah al-hukmu yadu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu kadang tasawurnya berubah. Ya, tasawur itu penggambaran dalam realita, itu berubah. Maka hukumnya akan berubah sesuai dengan ilat-ilat yang ada. Makanya kita tidak bisa Bapak Ibu, umpamanya saya ngaji Fathul Wahhab, saya ngaji umpamanya kitab Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in waktu belakangan ya, umpamanya ngaji yang lama sekali ya, kitab Al-Majmu' lah, 700 tahun yang lalu. Ketika di kitab itu digambarkan tentang sesuatu, dan sesuatu itu ternyata penggambarannya beda dengan hari ini, maka kita memilih tasawur hari ini. Tasawur hari ini. Contoh, ada dua. Ini yang sering jadi debat. Hukum polo. Ngetos polo ya. Pala-pala. Nah, polo itu digambarkan pada zaman Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar itu memabukkan. Maka kemudian dikatakan polo kuwi haram. Karena jelas di situ tasawurnya, penelitiannya memberi kesimpulan bahwa itu memabukkan, berarti kuwi khamr. Maka difatwakan polo kuwi haram. Berarti menjual pala sama dengan menjual heroin. Hukumnya bodoh. Karena sama-sama muskil. Nah, itu namanya penggambaran Bapak Ibu. Penggambaran. Karena teknologi pada saat itu kan mungkin memang kemampuannya sampai di titik itu. Sehingga dikatakan haram. Sementara Majelis Ulama Indonesia dan rata-rata Majelis Ulama dunia hari ini mengatakan pala tidak mengandung unsur memabukkan. Nah, berarti kan beda tasawur ini namanya. Beda tasawur, beda penggambaran, beda penelitian. Terus yang jadi masalah lagi, saya sering ditanya itu napa niku Pak, sing seafood sing cok dianggap dua alam apa? Kepiting, kepiting. Nah, kepiting itu Bapak Ibu, jenengan cek di kitab-kitab sekitar 400-500 tahun yang lalu. Ya, seperti kitab fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami dan kitab-kitab yang lain, itu dikatakan kepiting itu cancer ya, sama cancer ya. Nah, jadi salton bahasanya gitu ya. Nah, itu difatwakan haram. Alasannya kenapa? Nah, itu namanya ilat. Ilatnya kenapa? Karena hidup di dua alam. Nah, akhirnya kan ditanyakan kepada ahli modern. Ini namanya tasawur. Jadi tasawur itu apa ya? Tadi mendeskripsikan sesuatu, mendefinisikan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak. Lalu diulang, penelitiannya diulang, didatakan ahli yang bidang itu, bukan kiai ya, ahli bidang itu, disimpulkan bahwa ternyata kepiting itu hidupnya di air. Lu kok bisa di darat? Nah, dijelaskan. Dia punya insang itu. Lah kok dia punya ini? Dia bukan punya paru-paru, tetapi kemampuan untuk hidup adalah sekian jam. Dan itu bisa dibuktikan menurut kacamata ilmu. Maka kemudian ulama menyampaikan berarti kesimpulannya gambaran utuh dari ini tidak sama dengan yang digambarkan 400 tahun yang lalu. Hukumnya beda, bukan karena bertentangan, karena melihat sesuatu dengan kalimat yang berbeda. Lah nek wong di ilmu biasanya begitu tahu itu dia bisa menerima. Nek ora wis sok. Ngono ya ngono. Wah, itu ngeyel jenenge. Jadi kan kita harus melihat sesuatu itu kan melihat sesuatu secara utuh kan ngoten niku Bapak Ibu. Nah, nuwun sewu,
Wong-wong sing model ngeyel iku biasane kita tidak mengatakan semuanya, tapi ya umumnya kuwi mempunyai sifat jahil, bodoh besusun. Dari bodoh niki ora siji, tapi besusun. Bodoh bertingkat. Nah, ini biasane ngeyelan, biasane. Nek dijelaske ra gelem wis pokoke ngene ya ngene. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kan ya penting untuk kita ketahui. Mindset seperti ini kan perlu kita sosialisasikan agar kita tidak terjebak pada sesuatu yang memang diakui para ulama bahwa tasawwurnya itu berubah-ubah, penggambarannya itu berubah-ubah. Oke, makanya wong takon kuwi ana memang golek ilmu, ana wong takon kuwi memang tidak tahu, tapi tidak tahu juga kalau itu dapat memperberat. Nek dijawab malah ngebot-boti. Ana sing takon memang niate ngeyel. Nah, ini yang dikritik oleh Allah di ayat ini ya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum.